Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tugas besar perilaku organisasi dari kelompok 2. Berikut anggotanya. Perkenalkan, nama saya Rantisi Muhammad Yasin dengan NIM 1020 123 30 224. Perkenalkan, saya Zaki Andika Pratama dengan NIM 1020 123 00 263. Kenalkan, nama saya Muhammad Wildan dengan NIM 1020 1233 0421. Perkenalkan nama saya Laika Putri Madani dengan NIM 102012 301 114. Dan perkenalkan nama saya Siti Helena Sintiawela dengan NIM 10 20 123 00 281. Selanjutnya, berikut studi kasus yang diberikan. Selanjutnya, untuk CLO2 nomor 1A dan B, untuk pertanyaannya, apakah Anda menganggap kondisi unit kerja yang Anda di perusahaan sebelum perubahan terjadi sebagai work group atau work team? Untuk pertanyaan yang A, itu penjelasan sistematis dan terperinci dari karakteristik work group dan work team. Untuk yang B, penjelasan mengenai ciri-ciri yang ditemui dalam kasus. Untuk nomor 1 yang A, work group adalah sekelompok individu yang bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing, tanpa sinergi positif sehingga hasil kerja merupakan akumulasi kontribusi individu. Ciri-cirinya meliputi fokus pada tugas individu, keputusan diambil oleh satu orang dan tidak bertanggung jawab atas hasil akhir. Untuk work team terdiri dari individu yang saling melengkapi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dengan sinergi positif. Tim ini lebih adaptif terhadap perubahan dan menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan kerja individu. Ciri-cirinya adalah kolaborasi kompleks, saling ketergantungan antar anggota dan tanggung jawab bersama atas hasil. Jenis-jenis dari work teams yaitu yang pertama ada problem solving teams yang dimana fokus pada identifikasi masalah tanpa bertanggung jawab atas implementasi solusi. Yang kedua, self-managed work teams yaitu mandiri dalam perencanaan hingga evaluasi kinerja. Yang ketiga ada cross-functional teams, anggota dari berbagai latar belakang untuk menyelesaikan tugas khusus. Yang keempat, virtual teams atau kolaborasi digital antar anggota yang tersebar secara geografis. Yang kelima, multi-team system, yaitu gabungan tim independen untuk menyelesaikan tugas kompleks secara terkoordinasi. Selanjutnya, untuk penjelasan yang memenuhi ciri-ciri di antara kedua metode ini. Yang pertama, work group, fokus dari tugas untuk per individu. Sebelumnya, terjadi transisi staf hanya fokus pekerjaan masing-masing, misalnya pada bagian pengemasan atau produksi saja. Yang kedua, ada pengambilan keputusan harus diambil oleh satu orang. Tidak terdapat kerjasama yang jelas antar tim, semua keputusan ditentukan oleh direktur. Yang ketiga, tidak adanya tanggung jawab untuk hasil akhir. Jadi di setiap kerjaan tuh hanya fokus untuk tugas masing-masing aja. Tidak peduli untuk hasil akhir, dengan contoh tidak bertanggung jawab jika hasil akhir tidak sesuai dengan standar. Yang kedua, work teams, yaitu mempunyai tujuan yang sama dan saling membutuhkan satu sama lain. Dengan sistem make to stock dan target 150 unit per bulan, bagian marketing, produksi, dan logistik harus bekerja sebagai satu kesatuan. Yang kedua, dari pengambilan keputusan diambil secara bersama, yaitu akan dibentuk tim baru seperti marketing, produksi, dan logistik, dan perekrutan tenaga ahli. Ini menuntut kolaborasi dalam perencanaan dan operasional. Yang ketiga, ada tanggung jawab bersama atas hasil kerja. Jadi semua tim ikut bertanggung jawab buat mencapai target produksi, efisiensi kerja, sampai pelayanan after sales dari jadi jika terdapat masalah diselesaikan secara bersama-sama. Selanjutnya untuk CLO2 nomor 2 dan A dan B, di mana dengan pertanyaannya adalah manakah yang menurut tim lebih baik diterapkan dalam unit kerja di perusahaan setelah berubah, work group atau work team? Jelaskan jawaban Anda dengan mempertimbangkan kondisi berikut. Untuk poin A, terdapat penjelasan teori yang terperinci dan sistematis mengenai latar belakang jawaban tim.
Untuk yang B, terdapat bukti-bukti dalam kasus yang mendukung bahwa teori yang jawaban dari tim. Untuk yang nomor 2A, berdasarkan teori yang sudah disebutkan sebelumnya di nomor 1, PT TKTK lebih cocok menggunakan teori work team dikarenakan yang pertama itu ada kompleksitas tugas meningkat, di mana TKK ini sedang bertransformasi dari model produksi make to order menjadi make to stock yang menuntut sinergi dan koordinasi lintas departemen mulai dari pemasaran, produksi, logistik, hingga layanan purna jual karena perubahan ini tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh individu dalam work group. Kedua, ketergantungan antar fungsi. Transformasi model produksi TKK menjadi make to stock menuntut keterpaduan dan kerjasama antar departemen, karena setiap proses kini saling bergantung untuk mencapai hasil produksi yang tepat. Untuk yang ketiga, perubahan strategis dan kebutuhan inovasi. Transformasi model produksi turut memenuhi strategi bisnis dan mendorong lahirnya inovasi baru, sehingga TKK memerlukan tim yang adaptif dan bertanggung jawab dalam menjalankan perubahan strategi yang diambil. Untuk yang keempat, penambahan kompetensi baru. Transformasi model produksi yang dilakukan TKK juga berdampak pada kebutuhan sumber daya manusia, sehingga diperlukan perekrutan SDM baru agar proses transformasi dapat berjalan sukses. Untuk yang kelima, tujuan kolektif dan tanggung jawab bersama. Dengan keputusan TKK untuk mentransformasi model produksinya, perusahaan juga merencanakan ekspansi pasar yang lebih luas. Konsekuensinya, target produksi, kualitas, efisiensi proses, dan layanan penjualan harus ditingkatkan, yang menuntut kolaborasi terpadu dan tidak bisa ditangani secara terpisah oleh individu. Untuk yang bagian B, ada pun bukti-bukti untuk memperkuat argumen bahwa pendekatan yang tepat untuk studi kasus TKK adalah work team. Untuk yang pertama, Direktur PT TKK tidak menangani segala hal sendiri, melainkan membentuk tim untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional. Hal ini menunjukkan adanya distribusi tanggung jawab secara kolektif di mana tugas diselesaikan bersama dalam work team demi mencapai tujuan bersama. Untuk yang kedua, kompleksitas proses produksi meningkat seiring peralihan dari sistem make to order ke make to stock, yang menuntut perencanaan berbasis permintaan dan persediaan serta kolaborasi lintas fungsi mulai dari pemasaran, produksi, logistik, hingga keuangan. Yang ketiga, penambahan fungsi dan perekrutan SDM baru seperti ahli TI dan operator mesin otomatis menunjukkan perlunya tim multidisipliner dengan keterampilan yang saling melengkapi untuk mendukung transformasi perusahaan. Untuk yang keempat, direktur mulai melibatkan tim dalam pengambilan keputusan karena menyadari bahwa beban tanggung jawab terlalu besar jika dipikul sendiri. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas bersama, di mana setiap anggota tim bertanggung jawab tidak hanya atas tugas individu, tapi juga atas hasil kolektif. Untuk yang kelima, target organisasi yang bersifat kolektif dan terukur, seperti peningkatan kapasitas produksi dan pemenuhan permintaan pasar, hanya dapat dicapai melalui kerja tim yang solid dengan tujuan bersama dan sinergi positif, bukan sekedar pencapaian individu. Untuk yang terakhir, masa transisi PT TKK dalam model bisnis dan proses kerja seperti digitalisasi, otomasi, dan segmentasi produk menuntut inovasi dan adaptasi strategis yang hanya dapat dicapai melalui work team. Oke, selanjutnya ini ada CLO3 untuk nomor 1. Pertanyaannya, menurut tim, tipe leadership apakah yang sebaiknya digunakan oleh supervisor dan manajer dalam menghadapi perubahan dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda dengan mempertimbangkan kondisi berikut. Yang pertama, terdapat penjelasan teori kepemimpinan yang terperinci dan sistematis. Lalu yang kedua, terdapat bukti-bukti dalam kasus yang memperkuat jawaban tim. Next. Nah, ini adalah metodenya. Yang pertama itu ada transformational leaders. Adalah para pemimpin yang menginspirasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi atau kelompok menurut Robbins dan Judge 2024 halaman 416. Dan yang kedua merupakan teori skill, di mana keterampilan manusia adalah pengetahuan dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain, seperti pemahaman tentang perilaku manusia, proses kelompok, dan kemampuan mengerti perasaan dan motif orang lain. Berdasarkan teori skill, terdapat 3 skill yang diperlukan pemimpin, yaitu teknis, manusia, dan konseptual, menurut Harrison 2018 dan Nordhaus 2013. Next.
Oke, selanjutnya ada bukti teori transformational leadership. Ada 4. Yang pertama itu pengaruh ideal atau idealist influence, yaitu memberikan visi dan komitmen emosional, menanamkan kebanggaan, serta mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan. Nah, dalam kasus dijelaskan bahwa perusahaan memutuskan untuk fokus memproduksi mesin kopi rumahan sebagai produk utama. Pemilik modal melihat adanya peluang cukup baik dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Terdapat perkembangan peralatan dan teknologi pendukung pada sektor industri ini. Yang kedua ada motivasi inspiratif atau inspirational motivation, yaitu mengkomunikasikan harapan yang tinggi menggunakan simbol untuk memfokuskan upaya serta mengungkapkan tujuan penting dengan cara yang sederhana. Dalam kasus dijelaskan bahwa direktur dan para manajer bertemu untuk mendiskusikan hal-hal yang perlu dilakukan untuk perubahan ini, seperti perubahan dalam sistem kerja unit base ke proses base. Semula cara kerja staff dan supervisor hanya fokus di masing-masing unit menjadi harus terkait satu sama lain. Lalu yang ketiga ada stimulasi intelektual atau intellectual stimulation, yaitu mendorong kecerdasan, rasionalitas, dan pemecahan masalah secara cermat. Dalam kasus dijelaskan bahwa ditemukan inefisiensi seperti rework pada komponen cacat, jumlah scrap tinggi, bottleneck dalam perakitan. Nah, permasalahan ini mendorong manajer dan supervisor untuk mencari solusi kreatif dan inovatif agar dapat memecahkan masalah secara cermat. Dan yang terakhir, ada pertimbangan individual atau individualist consideration, yaitu memberikan perhatian khusus, memperlakukan setiap karyawan secara individual, serta memberikan pembinaan dan nasihat. Nah, dalam kasus dijelaskan bahwa SDM merencanakan rekrutmen tenaga ahli TI serta melakukan pembinaan terhadap staf SMK untuk beradaptasi dengan sistem baru dan mesin otomatis. Baik, di sini merupakan bukti dari teori skill. Yang pertama itu ada technical skill, di mana PT TKK menghadapi berbagai masalah teknis seperti tingginya produk cacat, limbah produksi, dan bottleneck dalam perakitan, yang menunjukkan lemahnya penguasaan teknik dan prosedur produksi. Dengan rencana investasi pada mesin otomatis dan peralihan ke sistem produksi, maka sistem produksi make to stock yang menuntut efisiensi dan kecepatan. Keterampilan teknis menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kemampuan teknis karyawan melalui pelatihan, sertifikasi, dan rekrutmen tenaga ahli berpengalaman di bidang teknologi industri terbaru. Nah, yang kedua, terdapat human skill di mana PT TKK sedang bertransformasi dari sistem kerja unit base menjadi proses base yang menuntut kerjasama lintas fungsi antar departemen. Nah, perubahan ini memerlukan peningkatan kemampuan komunikasi dan koordinasi, terutama bagi staff dan supervisor yang sebelumnya hanya fokus pada area masing-masing. Ditemukan pula bahwa sebagian pegawai masih membutuhkan pengawasan ketat, sehingga supervisor dituntut memiliki keterampilan interpersonal untuk membangun hubungan positif, memotivasi tim, dan mengatasi resistensi perubahan. Untuk mendukung transisi ini, PT TKK perlu membekali pemimpin lini dengan pelatihan kepemimpinan, komunikasi antar departemen, manajemen konflik, dan coaching. Nah, yang terakhir ada conceptual skill di mana PT TKK beralih dari sistem produksi make to order ke make to stock untuk mesin kopi rumahan yang memerlukan pemikiran strategis dan sistematis dari para manajer. Mereka harus mampu menganalisis permintaan, merancang sistem produksi baru, serta menyesuaikan rantai pasok dan logistik. Penambahan layanan after sales juga menuntut integrasi strategis ke dalam organisasi. Tantangan lain mencakup kurangnya standar bahan baku, keterlambatan pasokan, dan ketergantungan pada sistem manual. Oleh karena itu, manajer perlu dilatih untuk memperkuat keterampilan konseptual dalam menghadapi perubahan ini. Next. Untuk sela nomor 2, pertanyaannya adalah apakah tantangan perusahaan untuk berubah? Gunakan teori perubahan dari Kurt Lewin untuk menjelaskan tantangan perusahaan. Silakan berikut jawaban Anda. Terdapat penjelasan teori perubahan yang lengkap dan terperinci. Terdapat bukti-bukti yang ditunjukkan dalam kasus untuk memperkuat jawaban tim. Next. Untuk tantangannya itu menurut buku Robin and Judge 2004, Kurt Lewin's three-step model of change adalah salah satu pendekatan yang paling berpengaruh untuk memahami proses perubahan organisasi. Menurut Kurt Lewin, perubahan sukses di organisasi yang harus mengikuti 3 langkah, yaitu unfreezing, move, dan refreezing. Untuk unfreezing, yaitu tahap awal dalam proses perubahan adalah unfreezing atau pencairan.
yang bertujuan melepas pola pikir dan kebiasaan lama dalam organisasi. Fokus utamanya adalah membangun kesadaran bahwa perubahan diperlukan karena cara lama sudah tidak efektif. Robbins and Judge 2004 menjelaskan bahwa tahap ini dapat dilakukan dengan memperkuat kekuatan pendorong dan melemahkan kekuatan penahan. Tahap ini sangat penting agar perubahan bisa berhasil secara berkelanjutan. Untuk movement, itu fase kedua, adalah tahap transformasi di mana organisasi mulai menerapkan sistem perilaku atau struktur baru, individu mulai meninggalkan kebiasaan lama dan mengadopsi cara kerja baru. Keberhasilan fase ini bergantung pada komunikasi efektif, dukungan pelatihan, kepemimpinan yang kuat, serta keterlibatan karyawan yang dan penyediaan sumber daya yang memadai. Untuk refreezing adalah tahap akhir dalam proses perubahan, di mana perubahan yang telah dilakukan diperkuat dan diintegrasikan ke dalam budaya organisasi. Tujuannya adalah memastikan cara kerja baru bertahan dan tidak kembali kebiasaan lama. Ini dilakukan melalui kebijakan prosedur, penghargaan, dan dukungan berkelanjutan hingga perilaku baru menjadi norma. Next. Untuk tantangan yang dialami PT TKK, yaitu berdasarkan Kurtwin Three Step Model of Change, tantangan yang dialami oleh PT TKK dan solusinya adalah untuk unfreezingnya, tantangan utamanya adalah struktur organisasi yang masih sederhana dan terpusat pada direktur, sehingga kewalahan saat pesanan meningkat. Karyawan bekerja terpisah dan kurang kolaboratif, serta mayoritas staf lulusan SMK yang belum siap menghadapi perubahan. Untuk mengatasinya, perlu dibangun kesadaran akan pentingnya perubahan melalui sosialisasi kondisi pasar dan peningkatan permintaan agar karyawan lebih siap dan tidak takut menghadapi perubahan. Untuk tahap movement changing, itu PT TKK mulai mengubah sistem produksi dari make to order menjadi make to stock dan membentuk tim-tim seperti produksi, perencanaan, dan logistik untuk meningkatkan koordinasi. Perusahaan merekrut pegawai baru berlatar belakang teknik dan TI serta memberikan pelatihan bagi staf lama agar dapat menyesuaikan diri. Sistem kerja baru dan alamat bantu digital juga mulai diterapkan demi meningkatkan efisiensi produksi. Untuk tahap refreezing, fokusnya adalah memastikan perubahan menjadi kebiasaan baru. Tantangan utamanya adalah mencegah karyawan kembali ke metode lama. PT TKK perlu menetapkan aturan kerja yang jelas, memberi penghargaan rutin, mengadakan pelatihan, dan memperkuat komunikasi antar tim. Dengan konsistensi, perusahaan akan lebih siap menghadapi tantangan dan memenuhi permintaan pasar secara optimal. Next. Terima kasih. Terima kasih. Semoga dapat dipahami dan sesuai dengan studi kasus yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.